Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah subuh yang dirahmati dan disayangi Allah Ta'ala, bersyukur kehadirannya. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Wabil khusus pada pagi hari ini Allah tolong kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian tafsir, kajian belajar tajwid. Terutama lagi pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kedatangan orang sepuh kita, sesepuh kita yang baru datang dari India, Bapak Haji Aziz dan Ibu. Semoga safar dakwah beliau diterima di sisi Allah, amin ya. Menjadi asbab hidayah, menjadi asbab hidupnya agama Allah, khususnya di Magetan dan umumnya di negara kita, amin ya rabbal alamin ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kita melanjutkan pada ayat 38 ya. Tersuwun ya. Ayat 38 dari surat Ali Imran ya. Sampun kepanggih sedaya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, ini tasdidnya ya kita tunaikan ya. Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, di sini yang rawan tasdidnya tidak ditunaikan pada kalimat dzurriyatan nggih. Ra-nya tasdid, ya-nya juga tasdid nggih. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Di sini ada beberapa kalimat yang kita panjangkan sampai 4 harokat ya. Yang pertama
Nah, kalimat la itu malaikah la mat wajib muttasil. Kemudian yang kedua qaimui, ini juga panjang. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan. Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura. Ini banyak yang perlu kita dengungkan ini. Pertama musaddiqan, nah, tanwin bertemu ba namanya adalah iklab. Kemudian bi kalimatin, kalimat tim ini juga dibaca idgham bihunna. Kemudian yang kedua ketiga wasayyidahu, ini juga idgham bihunna. Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura. Wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ini panjang pendeknya tetap kita jaga ya. Wahasu, hasu adalah mat tabi'i, dua harokat gitu. Kemudian rau, ini namanya idgham bihunna. Jangan lupa tasdidnya wa nabiyya, nah, ya-nya bertasdid ya. Wa nabiyyam, berkata ya. Wa hasuran wa nabiyyam minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar. Nah, di sini yang kita perhatikan waqad, namanya qala, memantul. Waqad balaghoniyal. Nah, ini agak panjangan ya. 4 huruf yang bertubi-tubi harokat semua ya. Ya, kita contohkan lagi. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghoniyal kibar. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Jangan lupa shinnya bertitik 3, kita baca tepat.
yasha. Mengatakan ya. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Kalimat rabbi jimnya termasuk juga huruf qala. Kemudian li ini juga mad jaiz munfasil, dipanjangkan 4 harokat ya. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nas. Alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Di sini kita tunaikan perbedaan antara sin dengan tha ya. Nasa ini sin, kemudian salasata ini tha. Ada 2 tha yang terdapat dalam satu kalimat ya. Alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Nah, di sini ada tha, kafi, tha ya. Kita bedakan makhrajnya. Katsirau, kemudian sin tipis, wasabbih. Nah, ini tipis. Kemudian ada shin yang tebal, bil asyi. Nah, di sini kita bedakan ya. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ. اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي. Nah, di sini ada huruf qalqalah lagi yaitu qaf. Ya Maryam nah, ini kita tunaikan pantulannya ya. Kita wakafkan pada kalimat wasjudi saja biar nafasnya cukup ya. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi.
wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Di sini sifatnya kaf, itu hamas kita tunaikan ilaik. Nah, ada nafas yang keluar ya. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan barokah oleh Allah. Berkahnya kita ngaji Al-Quran, berkahnya kita mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bacakan terjemahan dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Ayat 38 yang artinya di sanalah Zakaria, Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi pada pertemuan yang lewat kita sudah jelaskan bagaimana putrinya
Sayyidina Imran dan istri beliau Sayyidah Hannah yang bernama Sayyidatina Maryam. Nah, ini sudah dinazarkan untuk berkhidmat agama Allah. Nah kok ternyata yang lahir adalah cewek atau perempuan. Nah ini kan kurang maksimal ini. Nah akhirnya ya sudah, karena sudah diniatkan untuk agama Allah, akhirnya diserahkan kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah waktu itu, yaitu Nabi Zakaria. Lah waktu itu Nabi Zakaria sudah sepuh ya, itu belum punya keturunan gitu. Bahkan menurut riwayat di sini, menurut firman Allah Subhanahu wa taala, istri beliau ini sudah divonis mandul gitu ya. Sudah divonis mandul. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa, tetap nyuwun datang Gusti Allah. Da'a Zakaria Rabbah gitu. Nah, tetap minta kepada Allah ya. Jadi sebagian ulama itu mengatakan orang ini kalau mau diberi keturunan oleh Allah, mau diberi anak, mau diberi cucu, di antara caranya apa? Jangan lupa doa kepada Allah, seperti yang dikerjakan oleh Nabiullah Zakaria. Kemudian yang diminta oleh Nabi Zakaria bukan hanya keturunan saja, tapi keturunan yang baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Kalau doanya hanya keturunan, naudzubillah, bisa-bisa keturunannya malah beling-beling gitu, nakal-nakal, megele orang tuanya ya kan, jengkelkan orang tuanya, jengkelkan mbah kakongnya, jengkelkan mbah putrinya, naudzubillah min dzalik gitu. Kemudian Nabi Zakaria dalam doanya memuji-muji Allah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa gitu. Nah, jadi sebagian ulama juga mengambil kefahaman bahwasanya di antara adabnya doa kepada Allah itu muji-muji gitu. Muji-muji Allah dengan Asmaul Husna, muji-muji Allah dengan sifat-sifat yang indah, yang sangat indah, bahkan maha indah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ringesnya dalam Asmaul Husna itu gitu. Kemudian ayat yang berikutnya nomor 39 ya. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, wahai Nabi Zakaria, dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman Allah dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Jadi ternyata usahanya Nabi Zakaria untuk memiliki keturunan dengan cara merawat putrinya Sayyidah Maryam, putrinya orang soleh, yaitu putrinya Sayyidina Imran dan Hannah. Kemudian doa kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bahkan malaikat sendiri yang memanggil langsung kepada Nabi Zakaria ketika beliau sedang beribadah di mihrab. Nah, mihrab itu satu tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Nah, sekarang digunakan satu tempat yang dikhususkan oleh Pak Imam ya, untuk mengimami para jamaah ketika sholat berjamaah gitu. Nah, bahkan di sini dikatakan anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Zakaria langsung diberi nama ya, yaitu dengan nama Nabi Yahya gitu. Jadi Nabi Yahya ibn atau putra daripada Nabi Zakaria, ini termasuk istimewa. Nah, maka ada orang yang punya kefahaman itu kalau orang nikah kok belum punya anak, di antara caranya apa? Ngopeni anaknya orang soleh gitu. Lah orang iman kita husnudzon orang soleh semua kan gitu. Selain apa nak yang Jawa apa mupu anak ya, mupu anak untuk mancing gitu. Ya Allah, berkahnya saya merawat anaknya hambamu, Engkau berikan juga keturunan kepadaku gitu.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah memberikan hadiah kepada Nabi Zakaria berupa putra yang diberi nama Nabi Yahya. Beliau sifatnya adalah musaddiqan bi kalimatin minallah. Sudah diberitahu oleh Allah, anak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria istimewa, punya iman kepada Allah, musaddiqan, membenarkan apa saja yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasayyida, menjadi pimpinan. Sayyid itu pimpinan. Ya sudu qaumahu wa yafuquhum. Jadi tingkatannya, derajatnya, amalannya, akhlaknya ini lebih baik daripada kaumnya di saat itu. Nah, maka disinilah orang ngerawat anak yatim, ngerawat hambanya Allah, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan. Di antara imbalannya apa? Anaknya orang yang merawat itu sendiri akan dimudahkan oleh Allah menjadi orang soleh, menjadi pimpinan gitu. Wahasuron, nah, selain menjadi pimpinan, wahasuron, kuat menahan hawa nafsu, yahbisu nafsahu anis syahwat, iffatan wa zuhdan gitu. Wala yaqrabun nisaa ma'a qudrati ala dzalika. Nah, ini di sini kaitannya syahwat adalah Allah jaga anak tersebut dari bergaul dengan wanita yang tidak halal gitu. Kalau istrinya kan halal, kalau budaknya juga halal, mahramnya juga termasuk halal untuk disentuh dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya wa nabiyya. Nabi Yahya dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, wa nabiyyam minas solihin, di antara orang-orang soleh. Orang soleh itu sudah baik. Nah, ini dihadiahi oleh Allah lagi yang lebih daripada orang soleh, yaitu menjadi seorang nabi, menjadi penyampai agama waktu itu ya. Kemudian ayat nomor 40 yang artinya, dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedangkan aku sudah sangat tua. Nah, itu balaghaniyal kibaru, ini sangat tua, bukan hanya tua lagi, sangat tua gitu. Sangat tua, dan istriku pun mandul. Nah, dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi kalau orang itu dikuasakan oleh Allah ya, walaupun pun sepuh ya, walaupun sudah tua, bahkan istrinya pun seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi punya keturunan karena sudah mandul, tapi kalau sudah diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, kun fayakun, jadilah kamu wahai anak, maka langsung jadi juga ya. Nah, makanya disinilah kita sebagai hamba tidak boleh putus asa kepada Allah gitu. Nah, sebagian menyarankan kalau ingin punya anak ya, banyak baca istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan amwal wa banina, dan anak-anak. Jamak itu banin itu ya, bentuknya itu banyak. Nah, disinilah rahasia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, pokoknya semampunya lah ya. Bahkan ada sahabat yang bernama Sayyidina Abu Hurairah punya amalan wiridan istighfar. Dalam sebuah riwayat itu istighfarnya Sayyidina Abu Hurairah sampai 12.000 per hari, setiap hari itu. Makanya beliau diberi anugerah oleh Allah punya anak yang banyak dalam urusan ilmu. Sayyidina Abu Hurairah itu paling banyaknya para sahabat yang meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak ini jangan dipahami anak yang keturunan gitu ya, jangan begitu saja. Murid, santri, teman banyak itu juga bisa dikatakan keluarga kan gitu. Seperti Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi itu yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu beliau dalam biografinya itu tidak sempat nikah karena saking sibuknya ngarang kitab, saking sibuknya menyampaikan ilmu agama. Nah, kan tetapi karangan kitab beliau banyak.
sampai katanya itu lebih dari 500 karya gitu. 500 kitab lebih itu. Wah, orang Indonesia mengaji ya, kitabnya Imam Nawawi, orang Suriah, orang Yaman, orang Saudi, banyak lah. Akhirnya anak beliau kan juga banyak kan, anak santri, anak murid kan. Nah, gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ayat nomor 41 yang artinya dia Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, berikanlah aku suatu tanda. Kelihatannya kok saya mau punya anak itu kok istilahnya bertentangan dengan akal gitu. Sudah tua, istri saya mandul lagi. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, engkau menjadikan anak untukku ya Allah, sekarang jadikan tanda gitu. Minta kepada Allah gitu. Maka Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Nah, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Jadi ketika Nabi Zakaria minta tanda kepada Allah, akhirnya Allah pun kabulkan. Nah, akhirnya Allah memberitahu kepada Nabi Zakaria, tandanya kalau kamu akan punya anak benar, kamu akan tidak bisa bicara selama 3 hari. Nah, bicaranya pakai isyarat gitu. Tunanetra ya. Akhirnya benar, selama 3 hari tahu-tahu lesan beliau itu terkunci, nggak bisa berbicara. Akhirnya berbicaranya diganti dengan isyarat tadi. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, perintah Allah setelah diberikan nikmat berupa anak, wadhkur rabbaka, jangan lupa kamu berzikir kepada Allah. Jadi kalau istri sedang hamil, sedang mengandung, di antara amalannya laki-laki ini berzikir kepada Allah. Kemudian yang berikutnya apa? Wasabbih, membaca tasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Ini di antara hikmahnya. Tasbih itu kan membersihkan Allah gitu ya. Dalam artinya memuji-muji Allah. Allah adalah zat yang maha bersih dari seluruh sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Nah, maka di sini sebagian ulama itu memahami dari makna tasbih, kalau orang itu sregep membaca tasbih, insya Allah diri dia akan dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela. Perbuatannya dibersihkan oleh Allah dari mengamalkan hal-hal yang tidak layak dalam agama, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Akhlaknya pun akan dibersihkan oleh Allah dari akhlak-akhlak, tabiat-tabiat yang dianggap buruk oleh agama. Itu ya. Ini rahasianya membaca tasbih kepada Allah. Makanya Masya Allah, ulama kita masih kita menyarankan pagi hari baca tasbih 100 kali minimal ya. Sore hari atau malam hari menjelang maghrib itu sore, malam hari mungkin setelah maghrib baca tasbih 100 kali. Supaya apa hadirin sekalian? Supaya kita dijadikan orang baik, orang soleh yang bersih dan suci dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Intinya napa? Mboten dados tiyang beling. Wiridane napa? Maos tasbih. Insyaallah dipun amalkan Bapak Ibu nggih. Nah, termasuk mungkin kadang sebagian orang tua ngeluh gitu. Anak saya kok beling, anak saya kok sulit dinasihati gitu. Lah di antara tirakatannya apa? Ayah ibunya membacakan tasbih kepada Allah ya. Bagian ulama itu ya yang ahlu sunnah wal jamaah, baca tasbih sekian kali, tiupkan di air, minumkan anaknya, minumkan cucunya, biar semuanya bersih dari sifat nakal. Kadang ini kan orang apa ini kok jampi-jampi loh, ini ada dalilnya kok ya toh. Nah, membaca tasbih kepada Allah supaya lebih mantap lagi itu tadi ya. Ditiupkan di air, diminumkan kepada anak kita ya. Kersane sedanten dados putra-putri ingkang soleh lan solihah. Amin ya rabbal alamin ya.
Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Nah ini, jadi putri yang dirawat oleh Nabi Zakaria, yaitu bernama Sayyidah Maryam, itu juga akhirnya dipilih oleh Allah menjadi wanita yang istimewa. Bahkan julukannya atau gelarnya Sayyidah Maryam itu kan Al-Batul, ya. Al-Batul itu yang sregep ibadah, yang rajin ibadah, gitu. Nah, akhirnya Allah pun berfirman di dalam surat Ali Imran ini, innallaha astafaki, Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu. Maksudnya mensucikan dari perbuatan zina. Nah, di sini kita memahami kalau anak-anak kita, putra-putri kita ingin menjadi orang soleh solehah, jangan males-malesan, jangan bosan-bosan, disuhbahkan. Disuhbahkan itu gampangannya apa? Didekatkan dengan para alim ulama, dengan orang-orang soleh. Makanya masya Allah ya, ulama kita di tanah Jawa ngajari anak mau khitanan disowankan kiai, ya toh? Anak mau akdun nikah disowankan kiai. Ini diantara maksud tujuannya ini, supaya putra putri kita, cucu-cucu kita, kepercikan barokahnya, kepercikan kesolehannya orang-orang alim, orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kalau lebaran diajak sowan ke tempatnya para alim ulama. Ya, karena para alim ulama itu mesti punya keistimewaan, gitu ya. Oh, Syekh Fulan, Kiai Fulan, istimewanya kalau malam jam 1, jam 2 mesti bangun malam tahajud. Nah, anak kita, cucu kita disowankan kepada beliau supaya ketularan. Siapa tahu nanti anak kita, bahkan yang kita harapkan ya ketularan kesolehan beliau berupa menjaga sholat tahajud, gitu. Ada orang alim, orang soleh, punya sifat yang baik, lemah lembut, murah senyum. Nah, kita dekatkan anak-anak kita kepada beliau supaya kepercikan, supaya ketularan sifat lemah lembutnya. Banyak ya, istimewa-istimewa ulama-ulama itu. Ada yang ahlul Quran, ada yang ahli hadis, ada yang menjadi ahli fikih, ahli nahwu, ahli sorof dan lain sebagainya. Lah putra putri kita dekatkan kepada beliau-beliau supaya barokahnya itu mercek kepada anak turun kita. Amin ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 43, yang artinya, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi setelah Sayyidah Maryam dipilih oleh Allah menjadi salah satu hamba pilihan di muka bumi ini, akhirnya Maryam pun diperintahkan oleh Allah, uknuti, sudah manut saja kepada Allah. Orang ingin jadi soleh-solehah, caranya mudah, taati perintah Allah, jauhi larangan Allah, itu. Kemudian wasjudi warkai, maksudnya apa? Rajin mengerjakan sholat, itu. Makanya anak-anak kita diajari sholat duha, diajari sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, diajari sholat witir. Apalagi sebentar lagi menjelang Ramadan ini ya, semoga umur kita panjang ya. Putra putri kita ajari untuk mengerjakan sholat taraweh, gitu. Dekatkan ke musola, ke masjid, seperti itu. Kemudian ayat yang nomor 44 yang artinya, itulah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena. Mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi putrinya Sayyidina Imran dan Sayyidah Hannah yang bernama Maryam, ketika sudah diniatkan murni untuk agama, akhirnya orang-orang soleh waktu itu pun berebut untuk merawatnya, gitu. Akhirnya dibuat undian. Nah, di antara undiannya apa? Ayo lemparkan pena masing-masing ke sungai, gitu. Dilemparkan.
nanti yang penanya timbul ialah yang berhak untuk memelihara Sayyidah Maryam. Nah, akhirnya orang-orang soleh pun sama berebut itu untuk memelihara dan mendidik Sayyidah Maryam. Nah, ketika sudah disepakati untuk melemparkan pena, ternyata yang muncul undiannya adalah Nabi Zakaria. Jadi undian itu sudah dari dulu, ya. Undian hadiah, undian ini, ya. Ya, ya, undiannya kan halal, ya. Gitu. Dari dulu ini. Kemudian ayat 45 yang artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya adalah Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, jadi Sayyidah Maryam ketika sudah putuskan waktu itu untuk dirawat oleh Nabi Zakaria, karena yang keluar undiannya Nabi Zakaria, gitu. Nah, akhirnya Allah pun memberikan hadiah kepada Sayyidah Maryam ketika sudah dewasa dengan cara apa? Diberi anugerah oleh Allah berupa putra, melewati seorang ibu saja tanpa ada ayah. Ya, inilah yang menjadi mukjizat untuk Nabi Isa. Jadi kalau untuk para nabi kan mukjizat, ya. Kalau orang sekarang kok tahu-tahu ada perempuan bukan mukjizah ini, tapi musibah ini. Orang nggak punya suami kok tiba-tiba punya anak lah. Kalau untuk orang akhir zaman ini bukan mukjizah ya, tapi musibah ini. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, nah Sayyidah Maryam karena beliau al-batul, sregep ibadah, sregep sholat, ya, akhirnya pun diberikan hal-hal yang istimewa dalam kehidupannya. Di antaranya kemarin sudah diterangkan, beliau ditempatkan di suatu tempat yang khusus, dijauhkan dari kalangan laki-laki yang tidak halal, tidak mahram. Itu pun di dalam kamar itu tiba-tiba ada rizki. Nah, Nabi Zakaria pun tanya, ya Maryamu, anna laki hada, ya, kemarin sudah diterangkan, qala ya Maryamu anna laki hada, dari mana wahai Maryam? Di kamarmu saya kunci, kata Nabi Zakaria, kok tiba-tiba ada rizki. Maka Sayyidah Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, itu rizki datangnya dari Allah. Langsung itu. Oh, kamar dikunci supaya aman dari gangguan dan godaan orang-orang yang tidak halal untuknya. Lah kok tiba-tiba di dalam kamarnya ada rizki. Maka langsung Sayyidah Maryam menjawab, ini langsung dari Allah. Maka disinilah wanita, istri yang solihah menjadi asbab datangnya rizki yang banyak. Makanya bapak-bapaknya punya tanggung jawab menjadikan istrinya menjadi mar'atus sholihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Kita pindah kepada sesi berikutnya, sesi masail tanya jawab, ya. Monggo. Monggo yang mengajukan pertanyaan untuk ibu-ibu, untuk dua penanya pertama, persilakan. Nggih, wonten badhe ingkang badhe tanglet saking ibu-ibu. Mboten wonten? Nggih, mboten wonten, Pak Haji. Monggo bapak-bapak. Nggih. Nggih. Majeng mriki, Pak. Majeng kersane mike. Anu, kabele terbatas sih. Majeng mawon nggih. Alhamdulillah. Saged kenalan riyin saking paring asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Ustadz memperkenalkan diri. Jamaah baru, baru 3 bulan saya bergabung dari KPR Sabri 1 Magelang. Alhamdulillah. Nama saya Sukatno. Kalau depan saya ini Soekarno.
Beda satu huruf saja. Ya, bedanya hanya satu huruf. Tapi beda profesi, Ustaz. Saya dulu anak buahnya Pak Karno. Oke, Ya. siap. Kalau Pak Karno kepala sekolah, saya anak buahnya. Oke, siap. Ya. Iya. Pada kesempatan pagi hari ini ada dua pertanyaan, Ustaz, yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, mohon dijelaskan tentang mazhab, Ustaz. Madhab. Ya. Kemudian yang kedua, apakah kita boleh menggunakan lebih dari satu mazhab? Ya. Misalnya ketika sholat menggunakan mazhab A, kemudian ketika berwudu kita menggunakan mazhab yang lain. Ya, siap. Ya. Itu dua pertanyaan yang kami ajukan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukatno dari KPR Asabri atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana tentang madhab? Tolong dijelaskan ya. Jadi madhab itu istilah kita begini, kita mengamalkan agama Islam itu kan dari seorang guru lagi, dari atasnya lagi, nanti sambungnya kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agama diturunkan kepada Nabi lewat firman Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran, kemudian hadis atau wahyu ringkasnya. Nah ini kan turun temurun dari generasi ke generasi. Nah ini kan kalau tidak ada yang membukukan, itu kan akhirnya turun dari baginda Nabi ke kita itu kan sudah jauh kan, 1400-an tahun ya toh. Nah di sini kalau kita tidak mengikuti pendapatnya salah seorang ulama yang sudah disepakati kesohihan dalam pendapat-pendapatnya, atau paling tidak pendapatnya itu muktabar, muktamad, kuat lah itu. Nah maka ini kita akan kesulitan. Contohnya begini, kita baru mempelajari Quran lafadznya saja pun kesulitan gitu. Nah, karena sudah sepuh katakan kan. Kalau masih muda kan mungkin masih bisa ini diperbaiki dengan mudah dan lain sebagainya. Lah kita baru mempelajari lafadznya saja kadang sudah kesulitan, apalagi kalau sampai mempelajari maknanya. Belum lagi untuk mempelajari Al-Quran itu diperlukan ilmu ini, ilmu itu dan lain sebagainya. Lah dengan barokahnya madhab pendapatnya suatu ulama yang dirangkum dalam suatu buku atau suatu kitab, ini memudahkan untuk umat-umat yang setelahnya gitu. Lah adapun madhab atau pendapat fatwa-fatwanya alim ulama yang telah disepakati oleh golongan orang Islam yang dinisbatkan ahlus sunnah wal jamaah itu 4 gitu. Pertama Imam Abu Hanifah atau yang sering disebut Imam Hanafi gitu ya. Kemudian yang kedua yang tertua nomor 2 adalah Imam Malik, atau disebut dengan Imam Maliki. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Hambali gitu. Ini sudah disepakati oleh mayoritas kebanyakan para alim ulama. Ini pendapat beliau adalah yang paling sahih gitu dalam merangkum hukum-hukum agama gitu. Nah, kemudian menginjak pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh dalam agama Islam ini sholat kita ikut mazhab Imam Syafi'i misalkan ya. Nah, kemudian nanti wudhunya ikut Imam Maliki, Imam Hanafi. Jawabannya adalah boleh. Nah, cuman secara rinciannya yang kita ikuti itu satu judul. Misalkan judulnya wudhu, ya sudah, nanti mulai dari syaratnya, rukunnya, tata caranya, yang membatalkan dalam wudhu mengikuti satu pendapat madhab. Misalkan Imam Hanafi atau Imam Maliki gitu. Nah, nanti misalkan urusan sholatnya ikuti pendapat Imam Syafi'i gitu. Itu tidak masalah, boleh. Nah, mungkin salah satu perbedaan pendapat ya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini kalau membaca Fatihah adalah membaca bismillah. Bahkan dibacanya secara jahar, secara keras gitu.
Kalau nanti pendapat imam lain, misalkan panjenengan datang ke Mekah, ke Madinah, loh lah kok sholatnya tidak pakai bismillah? Karena pendapat ulama yang di sana yang diikuti bukan mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau di Madinah kalau nggak salah Imam Maliki, ya toh. Kalau secara umum di Saudi Arabia mengikuti pendapat Imam Hambali. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Jadi beruntun gitu. Jelas ya? Nah, kalau menurut pendapat guru kita di Temboro, justru dengan adanya madhab kita malah matur suwun. Sudah dirangkumkan. Kalau kita mau merangkum dari seluruh Al-Quran, mau merangkum dari seluruh hadisnya Nabi, gak nuntut kita itu. Nah, keterbatasan ilmu kita, apalagi kita orang ajam, bukan orang Arab. Untuk mempelajari Arab sendiri kan perlu proses kan, perlu proses. Lah, dengan adanya madzhabul arba'ah yang sudah disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, lah kita malah seperti dibuatkan jalan tol. Nah, sudah tinggal mengikuti arusnya itu saja. Kalau kita mau ke Surabaya ya ikuti arus yang ke timur, akhirnya bisa sampai Surabaya dengan cepat. Nah, kita ingin ke Jakarta, tinggal naik tol, ya. Nah, kemudian jangan belok-belok sampai Jakarta sana. Itu. Jadi kalau tamsilannya kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan kita mengikuti madzhabul arba'ah, pendapatnya imam fikih yang ada 4 itu malah mempercepat diri kita untuk menggapai kesempurnaan ibadah, menggapai kesempurnaan dalam muamalah, menggapai kesempurnaan dalam urusan nikah juga, karena di situ sudah dirangkum semua. Nah, kita seharusnya mengatakan matur suwun jazakumullah khair kepada para alim ulama yang telah membuat kesimpulan hukum-hukum dalam madzhabul arba'ah. Makatan Pak nggih? Nggih. Wonten boleh? Nggih. Monggo Pak Bambang. Nggih. Majeng. Selasa wingi atus absen Pak Bambang niki. Napa nembe sakit napa pripun? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri, saya juga warga baru di sini. Masya Allah. Nggih, siap. Ini menyambung pertanyaan tadi. Nggih. Bab yang pertama terkait dengan mazhab yang 4 mazhab. Siap. Bagaimana kalau misalkan ada ketentuan yang di luar dari 4 mazhab tersebut? Nggih. Misal begini. Orang yang sudah meninggal itu seringkali pada dimasukkan di dalam liang kubur itu diazani. Dan ini apakah ada ketentuan dari 4 mazhab itu bahwasanya kalau orang yang sudah meninggal itu ini perlu diazani. Ya, terus yang kedua ini terkait dengan malam nisfu Sa'ban. Ya. Nah, ini terkait dengan masalah malam nisfu Sa'ban ini apakah ada tuntunannya? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang mengadzani mayat yang ada di dalam kuburan, ya. Jadi memang secara umum dalil untuk mentalkin itu kan dalil hadisnya secara umum, gitu. Apalagi di dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah disebutkan, laqinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkanlah mayit itu dengan kalimat la ilaha illallah. Lah sedangkan di dalam lafaz adzan itu juga ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Itu makanya ulama yang itu tadi ya mengadani mayit yang sudah ada dalam kuburan, ya, bisa jadi mengambil dalil dari hadis yang secara umum ini, gitu. Karena mayit ketika sudah dikebumikan, sudah diuruk, ya, sudah ditimbun, itu kan nanti akan didatangi oleh malaikat. Termasuk salah satu pertanyaannya, man robbuka, siapakah Tuhanmu? Lah ini sebelum ditutup papannya, sebelum ditimbun tanahnya, sudah diingatkan dulu dengan lafaz-lafaz adzan tadi, gitu. Nah, maka di sini monggo yang mau diadani silahkan, yang mau tidak diadani juga silahkan, tinggal kemantepan hatinya saja, gitu.
Kemudian tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, pertanyaannya kan apakah ada tuntunannya? Nah, ini juga para alim ulama yang mengajak kaum muslimin muslimat untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau dalil secara umum ya, termasuk malam-malam yang mustajabah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Karena sebagian riwayat itu tadi malam itu akan diputuskan, akan diberitahukan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Allah memberitahu takdirnya hamba setahun yang akan datang. Gitu. Makanya biar takdir kita itu baik, jadi orang soleh, takdirnya rezekinya banyak, takdirnya pangkatnya naik, takdirnya enggal pikantuk mantu, takdirnya enggal pikantuk putu. Nah, makanya diadakan doa bersama. Nah, di antara doa bersama yang dibaca adalah membaca Yasin. Karena ada juga riwayat yang disampaikan bahwasanya orang kalau habis membaca surah Yasin, pintu-pintu langit akan dibukakan oleh Allah, pintu-pintu kemakbulan doa akan dibukakan oleh Allah. Gitu. Makanya kalau dalil secara umum ada, gitu. Makanya para alim ulama pun membuat suatu siasat kan, bagaimana supaya orang itu dekat dengan masjid, supaya dia itu dekat dengan Allah, dipahamkan pentingnya doa. Diundang malam nisfu Sya'ban, diundang malam 10 Muharram, gitu. Diundang ada orang Jawa mungkin bancaan ya, selamatan di masjid, di musola, malam Arafah, ya gitu. Nah, maka disinilah dalil secara umum tuh memang ada gitu. Dan kita sebagai orang iman, orang Islam, selagi amalan tersebut membawa dampak yang positif, contohnya tadi menggerakkan orang ke masjid kan baik, apalagi kalau sampai masjid dijamu gitu, makan bareng, selamatan bareng kan baik. Di situ ada nilai-nilai it'amu to'am, memberikan makanan kepada orang lain. Di dalam pertemuan tersebut diniati juga ada event yang namanya silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Loh, akhirnya kenal, loh ini ternyata warga sini toh, orangnya satu masjid dengan saya, satu musola dengan saya, nggak pernah ketemunya di masjid. Nah, ini kan positif kan. Nah, maka disinilah sebagian masyayikh, sebagian kiai itu mengadakan nisfu Sya'ban. Ngaten nggih Bapak nggih? Nggih, monggo. Nggih. Siap. Ditalkinkan ini apakah sebelumnya, kalau menurut saya gitu. Nggih, siap. Apakah sebelumnya meninggal itu mungkin terkena sakaratul maut, nggih. Lah di sini ada dua pendapat. Kalimat laqinu mautakum ada dalam syarahnya itu inda sakaratil mauti, ketika sakaratul maut. Karena ada hadis yang menerangkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sebelum akhir hayatnya atau perkataan terakhir sebelum meninggal kok mengucapkan la ilaha illallah, hadisnya Nabi dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Maka sebagian ulama akhirnya mentalkinkan sebelum mati, ketika sakaratul maut. Ada yang menafsiri atau mensyarahi mautakum ya sudah mati dalam artian nyawanya sudah keluar. Lah kemudian kenapa kok ditalkinkan di kuburan? Nah, karena itu tadi ada dalil dari hadis yang lain. Saudara kalian bila mana meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menanya lewat malaikat mungkar nakir kan. Maka baginda Nabi ut'ulahu bisubut. Nah, kalau nggak salah lafaz hadisnya gitu. Au kama ja'a bil hadis. Doakan saudaramu dengan ketetapan iman, dengan ketetapan hati. Jangan sampai ketika di dunia dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ketika di akhirat karena mungkin amalannya yang kurang baik dan lain sebagainya, ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, dia gelagapan nggak bisa jawab. Maka baginda Nabi, kalian doakan supaya hatinya diberikan ketetapan oleh Allah. Makanya akhirnya ditalkin. Lah kadang ada yang bertanya, apa dengar mayat itu kok ditalkin, kan sudah mati kan? Lah ini ada juga hadis yang menerangkan
Jangankan suaranya orang, suara sendalnya pengiring jenazah itu loh, bila mana mereka pulang itu denger itu. Nah, jenengan bika teng Riyadhus Shalihin dan nonton niku ya, ada semua. Lah inilah makanya para alim ulama ya saknilah misalkan dia tidak kita bantu, kita juga mampu kan untuk mentalkinnya. Eman kalau dia nanti di akhirat atau di kuburannya ditanya malaikat mungkar nakir nggak bisa jawab gelagapan gitu. Makanya akhirnya sebagian ulama punya pendapat ya ditalkinkan ketika sudah mati dan juga sebelum mati. Jelas Pak ya? Nggih. Sekap Pak Haji, sudah 2 penanya. Nggih, sampun nggih. Nggih. Dan ada 3 pengumuman. Nah, yang pertama, jadi untuk memperdalam apa yang kita dapat dari Syekh, yaitu di sini di masjid ini juga ada TPA wong tuwek-tuwek. Ketua kelas itu Pak Purwanto. Wah, takon jadwale Pak Purwanto. Masya Allah. Ya. Itu saran saya, terutama yang jadi imam-imam musola, imam-imam masjid ikut. Karena kalau kita tidak ikut itu wis merasa bener. Ternyata nanti kita akan ketahuan itu. Saran saya ikut. Pak Pur itu ke Pak Pur. Harinya Pak Haji mungkin bisa disebut. Harinya apa? Harinya Kamis, Sabtu sama Minggu. Waktunya ba'da subuh. Ba'da subuh. Benar. Awak dhewe kan mungkin ini baru terbiasa sampai sholat isyraq kan hari Selasa. Lah engko nek ngaji ku engko seminggu ping 4. Lumayan. Nanti kita insyaallah ndak harus ikut terus. Seminggu 3 hari aja itu. Atau kalau ada hajat-hajat lain tinggal ndak apa-apa. Gitu. Kemudian yang kedua, besok malam Jumat itu ngaji bareng Mbah Abbas, senior kita di Temboro sana itu, di Masjid Al-Muttaqin, masjid ini Banjar Melati yang pinggir jalan itu. Nah, pokoknya umur entek awake dhewe entekne kangge agama. Nah, soalnya kalau ndak dientekne kangge agama entek juga. Nah, kita khawatirkan dientekne nggih liyane malah rugi awake dhewe. Kemudian yang ketiga, hari Ahad teng daleme Bapak Hamzah, Haji Hamzah Soekarno, pertemuan koas. Kuas ke apa? Ya awake dhewe iki kuas. Sok ceritane kuas. Kuas ke wong khusus. Jenengane iku dikelompokne wong khusus. Sing mantan-mantan rada ana iki. Nah. Wis melok kabeh rono. Hari Ahad. Jam pinten Pak Karo? 9. Nah. Wis pokoknya gua ana apa ya dimakan, kalau yang sedikit ya sithik dang. Wis jangan mikir hidangan, yang penting datang nanti. Insyaallah itu pengumumannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan
dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.